kembali pada pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan review atas materi pelajaran yang sudah kita pelajari selama ini. Review materi kita ambil dari UTS atau mid semester ganjil yang sudah kami lakukan. Review ini akan kita bagi dalam 2 pertemuan. Pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita akan membahas 10 soal dalam setiap pertemuan. Oke, semoga kamu dapat memahaminya. Silahkan disimak. Kita mulai. Sebelum kita memasuki ke soal, Ibu akan mereview sekilas tentang materi yang sudah kita bicarakan, yaitu tentang berita. Apa itu berita? Ciri-ciri berita, kemudian ciri bahasa yang digunakan dalam teks berita, lalu fungsi berita dan tujuan berita. Ini semua sudah kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya. Nanti kamu boleh lihat di dalam catatan. Oke. Juga termasuk unsur-unsur berita. Apa-apa aja itu unsur berita, ya? Ada what, who, when, where, why, dan how. Kita masuk ke soal yang pertama. Ya. Kalimat yang digunakan dalam teks berita itu kalimat yang bagaimana? Apakah A. efektif, B. ambigu, C. berlebihan, D. bergaya? Nah, sebelum itu kita menjatuhkan pilihan kepada pilihan ganda yang sudah tersedia ini, kamu harus paham apa itu efektif. Efektif itu tepat sasaran, tidak berbelit-belit. Sedangkan ambigu itu bermakna ganda. Ganda artinya satu kalimat itu bisa mengandung makna lebih dari satu. Kemudian berlebihan. Berlebihan ini termasuk kalimat yang kurang efektif. Kemudian berarti pilihannya itu tadi jatuh pada A, ya, yang kalimat efektif. Nah, soal yang kedua. Apabila dalam soal terdapat sapaan seperti ini. Selamat pagi para pendengar. Nah, para pendengar. Berarti dia ini hanya menggunakan audio atau pendengaran. Apa-apa aja rupanya selain audio, ada visual. Kalau visual itu menggunakan indera mata, itulah seperti televisi. Nah, kembali ke soal ini. Selamat pagi para pendengar, berarti di sini hanya menggunakan audio atau indera pendengar. Berarti ini sapaan dalam radio, ya. Dari kalimat para pendengar, berarti itu menyatakan sapaan untuk pemirsa radio. Oke. Lalu masuk soal yang ketiga. Agar dapat memahami pokok-pokok permasalahan yang disimak. Kalau disimakkan, didengarkan sambil diperhatikan. Berarti sambil menyimak kita dapat A. menghafal semua kalimat yang disimak, B. mencatat pokok permasalahan yang disimak, C. menulis semua hal yang disimak, D. mendengarkan sambil menulis. Nah, mana yang kita lakukan jika kita menyimak sebuah berita? Yang mana? Menghafal. Gak mungkin kita mampu menghafal semua kalimat yang disampaikan dalam berita. B. mencatat pokok-pokok. Apa itu pokok? Apakah keseluruhan itu dicatat? Tidak. Kalau dikatakan pokok itu adalah inti. Inti-inti dari permasalahan yang kita simak itu. Kemudian C. menuliskan semua hal yang disimak. D. mendengarkan sambil menulis. Ya. Berarti yang perlu kita lakukan di sini sambil menyimak kita dapat mencatat pokok permasalahannya. Kalau A, C, dan D itu tidak mungkin bisa kita lakukan itu secara bersamaan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Meliput sebuah peristiwa yang sedang terjadi serta memberikan informasi tentang kebenaran pada publik adalah tugas. Tugas siapa itu? Meliput berita dan menyampaikan informasi tentang kebenaran pada publik. Publik itu adalah orang banyak. Jadi tugas siapalah yang meliput peristiwa itu?
Apakah tugas jurnalis, tugas wartawan, tugas pembaca berita, atau tugas penyiar radio? Memang ini pilihan A sampai D ini bekerja pada itu pemberitaan, hal-hal pemberitaan. Tetapi kalau yang meliput itu adalah tugas dari wartawan. Mereka lah yang meliput peristiwa yang terjadi dan langsung memberitahukannya kepada publik. Ya, publik itu tadi orang banyak atau umum. Lanjut ke soal berikutnya. Di dalam teks berita itu terdapat fakta. Apakah fungsi dari fakta dalam berita? A. Untuk menguatkan kebenaran informasi. B. Untuk menunjukkan kinerja para wartawan. C. Untuk mempengaruhi pembaca. Atau D. Untuk penguatan dokumentasi. Nah, fungsi fakta ini juga sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Nanti bisa kamu cek di catatanmu. Ini adalah untuk menguatkan kebenaran informasi dalam berita. Itulah fungsi fakta dalam berita. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya. Berikut yang bukan termasuk ciri berita. Pahami soalnya, nak. Kalau menjawab soal pilihan berganda itu, simak dulu soalnya. Soalnya minta apa? Lihat seperti soal ini. Yang bukan. Ya, yang bukan. Apakah A. Struktur bahasa tepat dan mudah dimengerti. B. Diksi tepat dan tidak ambigu. C. Menarik perhatian. D. Terurai panjang. Ini lihat coba pada pilihan B ini. Apa arti diksi? Diksi itu pilihan kata. Kemudian ambigu itu tidak menimbulkan makna ganda atau tidak bermakna ganda, itulah ambigu, bermakna ganda. Jadi dia kalau dalam berita kalau dia bermakna ganda, maka orang yang mendengarkan berita itu menjadi tidak paham apa arti dari kemana tujuan berita yang dituliskan itu. Kemudian C, menarik perhatian. Berarti kalau kita perhatikan pilihan A, B, C, dan D, maka yang bukan termasuk ciri berita adalah terurai panjang. Ciri berita itu kalimatnya harus efektif. Ya, efektif. Menarik juga. Supaya bagaimana? Supaya pembaca menarik perhatian atau tertarik perhatiannya untuk membaca berita yang ditulis itu. Kalau sudah dia kalimatnya panjang lebar, orang malas bacanya, ya. Tapi kalau dia struktur bahasanya tepat, mudah dimengerti, diksinya tepat dan tidak ambigu, menarik perhatian, maka berita itu akan dibaca oleh orang lain. Lanjut kita ke slide berikutnya. Tubuh berita. Tubuh berita. Ada rupanya tubuh berita? Ada. Coba perhatikan catatan. Di situ terdapat struktur. Ada kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Dan itu bentuknya itu piramida terbalik. Ya. Nah, pada bagian tubuh berita itu berisi tentang apa? Berisi tentang kalau A itu pemaparan masalah, itulah yang ada pada tubuh berita. Orientasi ini pengenalan. Itu ada pada kepala berita atau teras berita. Lanjut. Berikut yang bukan unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun berita. Yang bukan unsur-unsur. A. Menggunakan struktur dan tata bahasa yang baku. B. Tidak menggunakan kata-kata ambigu. C. Gunakan penalaran logis. D. Menggunakan bahasa alay. Lihat coba C ini. Menggunakan penalaran logis. Logis itu artinya masuk akal. Jadi sebuah berita itu harus masuk akal. Ya. Jadi pilihan A, B, dan C itu adalah unsur yang harus diperlukan ketika kita menyusun sebuah berita. Berarti yang bukan adalah menggunakan bahasa yang alay. Tahu alay? Alay itu ya bahasa-bahasa yang sering kamu gunakan
dalam media sosial, ya, alay-alay itu bahasa-bahasa sekarang, itu bahasa yang tidak jelas, yang tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia, ya. Berarti pilihannya jatuh pada D. Nah, lihat ini. Dari sini ada ditulis stop TV kabel ilegal. Pastikan Anda memiliki TV berbayar yang resmi untuk memberikan tayangan kesayangan unggulan keluarga Anda. Ilegal. Ilegal itu kebalikannya legal. Legal itu sama dengan resmi. Ilegal itu tidak resmi. Nah, apa maksud iklan di atas? Apakah ajakan berhenti menonton televisi berbayar? Ajakan menonton televisi yang memiliki saluran berbayar yang resmi? C. Ajakan membayar televisi yang kita tonton setiap hari atau berhenti menonton? D. Ajakan menonton tayangan televisi unggulan dari televisi kabel ilegal. Ilegal artinya tidak resmi. Kan dikatakan di atas stop. Berarti ini ajakan menonton televisi yang memiliki saluran berbayar yang resmi. Kan ada kata stop. Stop itu artinya hentikan. Ya, jadi jawabannya adalah B. Nah, coba perhatikan lagi iklan di atas. Global warming. Global warming ini adalah pemanasan global seperti yang terjadi akhir-akhir ini, ya. Lapisan udara semakin menipis karena terjadinya global warming. 2. Mengancam keselamatan planet bumi. 4. Jika Anda mencintai planet ini, jika Anda mencintai anak cucu Anda. 4. Bertindaklah sekarang juga. Yang ditanya pada soal ini adalah penjelasan kalimat nomor 4 pada iklan di atas. Apakah A. Untuk menjaga alam adalah tanggung jawab pemerintah? B. Mulai dari sekarang kita harus ikut menjaga kelestarian alam. C. Anak cucu kita akan ikut merasakan dampak ini. Atau D. Cintailah planet ini agar tidak mengancam keselamatan. Bertindaklah sekarang juga. Mana itu penjelasan kalimat nomor 4? Ya, mulai dari sekarang kita harus ikut menjaga kelestarian alam. Jadi pilihannya adalah D. Ya, inilah dia soal 10 soal pada pertemuan ini. Semoga dengan penjelasan yang Ibu berikan kamu menjadi paham kenapa bisa itu jawabannya, ya. Jadi kamu bisa cek dalam kertas yang sudah kamu terima dari sekolah. Apakah jawabanmu itu benar atau tidak? Ataukah kamu hanya sekedar memilih tanpa membaca soal terlebih dahulu? Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.